Saudara, kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan umum yang dialami oleh para wirausaha sosial ketika memulai usaha sosialnya. Banyak orang mengira bahwa dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan passion yang tinggi, kita bisa berhasil. Namun kalau kita jeli mengamati perilaku-perilaku ketika para wirausahawan ini memulai usahanya, ternyata ada pola-pola yang secara umum itu bisa menjadi penyebab dari kegagalan usaha. Nah, kita membahas ini itu agar supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Ada 15 kesalahan yang secara umum ini yang harus kita hindari. Yang pertama itu adalah kurangnya persiapan. Jadi tanpa riset, tanpa melakukan persiapan, atau seandainya ada persiapan juga hanya sedikit, langsung kita mulai. Nah, ini kita harus seperti orang akan berolahraga itu. Orang berolahraga itu juga akan melakukan pemanasan. Nah, kita melakukan persiapan, itu kita coba dulu, itu otot-ototnya kita supaya lentur dulu, baru kita memulai. Yang kedua ini, kesalahan yang kedua adalah takut gagal. Jadi kita itu kepikiran jangan-jangan ataupun pasti, oh kalau gini pasti jadinya kayak gini dan ini bisa jadi gagal. Waduh gimana ya? Nah, itu pikiran-pikiran takut gagal ini dilandasi oleh kekhawatiran ataupun oleh karena tegang. Apalagi kita sudah mempersiapkan modalnya itu besar, tegang. Jadi ketegangan ini yang kemudian kita tidak berani mengambil keputusan. Tentu dalam setiap memulai usaha ada risiko. Nah, dan kita harus berani mengambil risiko. Jadi tidak cukup dengan semangat. Ini juga perlu kerja keras dan perlu kerja cerdas. Jadi kerja keras dan kerja cerdas. Kesalahan yang ketiga itu adalah kita memulai usaha sosial ini sendirian. Ya, jadi semua dikerjakan sendiri, semua dipersiapkan sendiri, sehingga di otak kita ini sibuk. Jadi banyak tugas-tugas yang harus memenuhi deadline dan nggak kepegang atau terlalu kebanyakan. Makanya saya sarankan Anda untuk bersama-sama dengan teman, dengan mitra itu. Ya paling tidak 2-3 orang, maksimumnya 5 orang. Tapi juga sekaligus jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ini kita mendiskusikannya ya, untuk mengambil keputusan. Ini nanti banyak pendapat pro dan kontra. Akhirnya kita sibuk berdebat tapi tidak mengeksekusi. Saya sarankan sih dalam hal ini kita dengan modal yang relatif kecil gitu ya, dan dengan orang yang sedikit lah, tapi jangan sendirian, tapi juga jangan terlalu banyak. Kesalahan yang keempat itu adalah kurang fokus. Kurang fokus itu jadi terlalu banyak ide sehingga semuanya dilakukan. Jadi ingin melakukan segala hal. Jadi ingin memperbaiki segala atau kurang ide. Kurang ide ini karena dilandasi karena kurangnya kita pengetahuan ataupun keterampilan ataupun pengalaman di dalam bidang yang kita akan geluti. Nah, sarannya sih harus kita riset dulu ya, dan kita harus jelas, ku tahu yang ku mau. Karena kalau kita jelas, ku tahu yang ku mau, maka ini sudah kebayang untuk kita akan melakukan ini, akan melakukan ini. Jadi jangan semuanya kita lakukan. Perlu kita melakukan riset pasar, lingkungan, ngobrol dengan orang yang berpengalaman. Nah, kegagalan itu banyak terjadi karena investasi besar, sumber dayanya terbatas, tapi semangat kita ingin menyelesaikan segala hal. Jadi kurang fokus dan kurang ide. Kesalahan yang kelima, ini seringkali kita abai atau bahkan terlalu memikirkan rencana. Jadi sebaliknya tadi, jangan terlalu, tapi juga jangan terlalu kepikiran sampai nggak bisa tidur. Apalagi udah nggak bisa tidur, tambah kopi, atau ngalamun banyak. Perencanaan itu sebetulnya relatif mudah ya kita persiapkan. Itu dengan menggunakan itu template kanvas, sehingga kita perencanaan itu bisa jelas. Nah, abai ataupun terlalu kepikiran ini nanti akan mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan. Faktor kesalahan yang keenam ini adalah kita tidak paham mengenai kebutuhan modal ataupun waktu. Jadi untuk memulai itu kapan, atau persiapannya seperti apa, modalnya berapa. Nah, makanya kenapa dengan canvassing itu, dengan model kanvas itu, maka kita paham faktor-faktor apa saja yang harus kita persiapkan dan berapa atau bagaimana pembiayaan, baik inventory, bahan baku, distribusi, sales, marketing, ataupun biaya yang lain. Jadi jangan overstock, karena biasanya umumnya saking
Jadi kita udah mikirnya tuh gini, mau usaha, wah kita salesnya kita sekian, berarti stoknya kayak gitu. Kalau kita stop, begitu kita mulai ternyata malah terlalu banyak. Karena inventory itu adalah, ataupun stok adalah uang. Nah, kelemahan yang lain adalah kurang paham dalam menentukan waktu dan proses dari kegiatan bisnis. Jadi mulai dari kita kapan kita harus belanja, kapan kita harus mengadakan bahan baku, kapan itu prosesnya, bagaimana distribusi delivery-nya dan sebagainya. Nah, ini harus kita rencanakan dengan rinci. Kesalahan yang ketujuh itu adalah kita kadang-kadang tidak mau atau tidak berani mencari bantuan. Jadi semuanya dikerjakan. Tidak ada salahnya kita untuk meminta bantuan kepada yang ahli, ya, meminta nasihat ataupun konsultasi dengan yang sudah bisa. Saya yakin mereka juga mau membantu kita. Atau ini karena terlalu optimis, terlalu pede, jadi over pede. Malah semuanya dikerjakan sendiri, difikirkan sendiri. Atau ketika ada teman juga kita tidak mau mendelegasikan atau berbagi pekerjaan. Semuanya dikerjakan. Nah, kesalahan yang ke-8, ini kita ini seringkali, banyak orang kalau kita mau memulai, kadang-kadang banyak teman ataupun orang-orang yang suka ngasih tahu. Lalu, wah kok dia ahli banget ya, kok aku kayaknya kurang. Jadi lama-lama saking dikasih tahu terlalu banyak, jadi kita tidak pede juga untuk memulainya. Nah ini jangan sampai, karena ini kemudian terlalu percaya banget sama yang ahli juga jangan, tapi tidak percaya diri sehingga menjadi tidak percaya diri, atau terlalu percaya diri juga jangan, karena kita juga punya intuisi, kita punya pikiran, kita juga punya pengalaman. Jadi masukan itu bagus ya untuk kita, tapi yang memutuskan tetap, karena kita yang paling tahu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang paham mengenai diri kita ya kecuali kita. Karena ini adalah usahanya kita, ya jadi kita yang harus memulai. Yang kesalahannya ke-9 itu adalah terlalu banyak perhatian pada pengembangan produk. Di produk kita kembangkan, wah ini gimana inovasinya dan sebagainya. Tapi abai terhadap pemasaran. Atau sebaliknya terlalu fokus kepada pemasaran, abai terhadap produk. Jadi kita harus membalancing ataupun menyeimbangkan antara pengembangan produk dan pengembangan pemasaran. Yang ke-10 itu kesalahan yang umum terjadi adalah terlalu kaku. Jadi kok rencananya gini ya gini, kekeh. Padahal di dalam perjalanan itu kan ada perubahan-perubahan, ada situasi-situasi baru ya, yang mengharuskan kita untuk menjadi fleksibel. Dan kita juga perlu contingency plan, itu perlu. Jadi rencana untuk keadaan darurat itu perlu. Tetapi dalam perencanaan jangan membuat atau jangan berpegang pada contingency plan. Jadi perencanaan kita yang rasional itu yang kita ikuti. Kita sudah memikirkan contingency plan atau keadaan darurat, tapi ya pokoknya kita persiapkan. Tapi jangan terlalu difikirkan. Karena kalau terlalu difikirkan nanti kita ada 2 cabang di dalam pikiran kita, itu perencanaan jadi 2. Nah ini kadang-kadang bingung, ini melemahkan keputusannya. Yang ke-11 itu adalah boros di dalam pengeluaran, terutama pada tahap awal. Kenapa? Karena kita ketakutan terhadap inventory, ketakutan terhadap kehabisan stok. Jadi kita nyetok banyak, kita kompliti semuanya, bahkan aksesoris-aksesoris yang tidak diperlukan juga atau belum diperlukan itu juga sudah kita persiapkan, sehingga nanti boros itu. Jadi boros ketika kita mengawali ataupun menjelang pembukaan. Yang ke-12 adalah salah arah ide mengenai marketing. Marketingnya harusnya ke sana ataupun pemasarannya ke sana, kita mempersiapkan. Makanya perlu ya segmentasi, kemudian kita merencanakan kita itu akan nembak pasar yang seperti apa, di mana, kapan, berapa banyak, pendekatannya gimana, channelnya, kanalnya seperti apa, agar supaya kita tidak salah ide di dalam pemasaran. Kesalahan yang ke-13 itu adalah menganggap bahwa uang itu segalanya, uang bisa menyelesaikan masalah. Padahal tidak semua masalah harus diselesaikan dengan. Jadi perlu hati, perlu interpersonal relationship, perlu PDKT, perlu meluaskan pergaulan. Jadi jangan semuanya beranggapan bisa diselesaikan dengan uang. Kesalahan yang ke-14 itu adalah salah di dalam memperkirakan sales, memperkirakan penjualan. Banyak itu, banyak yang memulainya itu dengan kesalahan.
Ketika pertama itu dibuka itu rame, lalu kita berpikir bahwa itu akan terjadi terus-menerus. Padahal itu hanya angan-angan yang orang cenderung untuk mencoba. Oh, ini ada barang baru. Oh, ini ada restoran baru. Oh, ini ada kegiatan. Kita coba. Disinilah letaknya. Kalau begitu kita coba, itu kemudian orang pada umumnya tidak puas, ya paling hanya seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan. Habis itu sepi lagi. Nah, kita harus menjaga ritme dari pola bagaimana pelanggan itu membeli. Yang ke-15 itu gagal menghitung keuntungan. Ini biasanya dialami ketika kita sepi lalu kita keluarkan kebijakan diskon, atau beli 1 dapat 1, atau ajak 1 gratis 1 dan sebagainya. Ataupun harganya diturunkan. Nggak taunya secara hitung-hitungan biaya ataupun kos digerogoti. Jadi bukan untung, malah buntung. Jadi itu 15 kesalahan yang sebaiknya kita hindari ketika kita memulai bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berikan komentar atau konsultasi dengan kita. Terima kasih.